Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 16 September 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Cornelius, Paus dan Martir, Santo Cyprianus, Uskup dan Martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah memberi umat-Mu Santo Cornelius dan Cyprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Kami mohon agar dengan pengantaran mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan, dan menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat memohon pertolongannya katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang seruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi membenci orang-orang Romawi, sebab mereka telah menguasai, menjajah, dan menindas bangsa Yahudi, serta menjalankan praktik penyembahan berhala di tanah Israel. Ketika seorang perwira Romawi datang untuk meminta pertolongan, Yesus tidak hanya menerima dengan hangat perwira itu, tetapi juga memujinya sebagai teladan iman dan kepercayaan kepada Allah. Dalam dunia Romawi, posisi perwira sangatlah penting. Ia adalah orang yang bertanggung jawab atas 100 orang prajurit. Dalam arti tertentu, ia adalah tulang punggung pasukan Romawi yang menyatukan seluruh pasukan. Polybius, seorang penulis kuno, menggambarkan prinsip seorang perwira Romawi. Mereka bukanlah orang yang terlalu gegabah dan mencari bahaya. Mereka adalah orang yang dapat memerintah, teguh dalam bertindak, dan dapat diandalkan. Mereka tidak boleh terlalu cemas untuk bertugas ke medan perang, tetapi ketika terdesak, mereka harus siap untuk bertahan dan mati di tempat tugas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perwira yang mendekati Yesus ini tidak hanya berani, tetapi juga penuh dengan iman. Dia mengambil risiko untuk diejek oleh teman-temannya dengan mencari bantuan dari seorang pengkhotbah keliling dari Galilea. Ia bahkan harus siap menerima ejekan dari orang-orang Yahudi. Meskipun demikian, ia mendekati Yesus dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Selain itu, ia adalah orang yang luar biasa karena ia mengasihi hambanya. Di dunia Romawi, budak sering diperlakukan seperti binatang, bukan manusia. Perwira itu juga seorang yang memiliki iman yang luar biasa. Ia ingin agar Yesus menyembuhkan hamba yang dikasihinya. Sambil memuji dia karena imannya, Yesus segera mengabulkan permintaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah kita bersedia untuk menerima ejekan ketika kita mempraktikkan iman kita? Apakah ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini, kita masih sanggup mau mengungkapkan iman kita? Apakah ketika karena iman kita akan kehilangan berbagai kesempatan untuk menduduki posisi-posisi penting, kita masih mau bertahan dalam iman kita? Ketika kita membutuhkan pertolongan, apakah kita mau datang kepada Yesus dengan iman yang penuh pengharapan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman dari perwira Romawi tadi kiranya dapat menjadi teladan bagi kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka mari kita berlangkah maju bersama. Kita terus berjuang semakin meningkatkan iman kita. Semoga kita semakin bertumbuh dan berkembang menjadi orang-orang beriman yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.